Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam sejahtera, bertemu lagi dengan saya Irwan Abdullah dalam To The Point. Pada hari ini kita akan bicarakan satu kecenderungan yang sangat umum sedang terjadi di dalam kehidupan akademik kita. Di hari-hari belakangan ini atau tahun-tahun belakangan ini semakin terasa bahwa keilmuan kita mulai didikte oleh pasar, ya, oleh realitas-realitas sosial. Ya, pada tahun-tahun 90-an kita sudah mulai banyak bicara bagaimana keilmuan kita itu mulai bersifat market driven, didikte oleh pasar sehingga berorientasi kepada kepentingan-kepentingan lapangan kerja. Tapi akhir-akhir ini semakin nyata bahwa bukan hanya didikte oleh pasar, tapi realitas sosial hidup kita semakin cepat berubah dan memberikan tekanan-tekanan yang sangat substansial bagi redefinisi keilmuan kita. Dan itu menarik sekali. Kalau kita lihat bagaimana dari ke hari kita sebenarnya semakin mengubah orientasi pendidikan, kurikulum kita untuk menjawab tantangan-tantangan baru, untuk menjawab persoalan-persoalan baru. Ya, kita ingat dulu ketika hampir 20 tahun yang lalu desentralisasi dimulai di Indonesia, hampir semua penelitian kita bicara soal desentralisasi. Ya, otonomi daerah menjadi primadona, menjadi persoalan yang sangat penting. Ya, ketika persoalan MDGs misalnya menjadi isu penting, kita pun buat riset tentang itu. Ya, ketika misalnya sebelumnya kemiskinan menjadi isu yang sangat penting. Ya, hampir seluruh agenda research dan pembicaraan dalam kuliah adalah masalah kemiskinan. Itu pada tahun 80-an. Sekarang ini 2010-an, 2020-an. Yang terjadi adalah era baru teknologisasi. Kita hari ini bicara online learning, kita membicarakan COVID-19. Dan ini semakin hari kita semakin didikte, apalagi dengan deklarasinya satu istilah baru yaitu kampus merdeka. Satu kurikulum yang berorientasi kepada pilihan-pilihan yang lebih bebas, yang bertumpu pada kepentingan-kepentingan mahasiswa. Tapi kampus merdeka itu juga sudah didikte oleh pasar, Jadi artinya bahwa bagaimana pasar, kepentingan-kepentingan realitas baru menstrukturkan cara kita berpikir, cara kita mendefinisikan perkuliahan. Mata kuliah pun kita definisikan, kita arrange kembali. Kita bangun kurikulum baru untuk menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi secara objektif di dalam kehidupan kita. Tapi kita ingat dulu, yang namanya keilmuan itu dia mencerdaskan dan dia mendikte praktek-praktek sosial yang harusnya terjadi berdasarkan kecerdasan-kecerdasan keilmuan. Nah, apa yang terjadi belakangan ini bukan satu persoalan yang besar. Kalau praktek-praktek dalam pendidikan sekarang ini itu tidak meninggalkan esensi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Apa itu? Ya, landasan filosofis di dalam bangunan ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat itu justru melupakan kita pada
pada esensi dari keilmuan itu sendiri. Lebih parah lagi sebenarnya ketika kita mendefinisikan kuliah-kuliah sebagai satu respons terhadap realitas sosial, itu sesungguhnya juga memperlihatkan ketidakmampuan kita, kehilangan track kita ya terhadap filosofi, landasan filosofis dari suatu ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik sekarang ini, kita lihat bahwa ilmu itu tidak lagi melahirkan pemikir, tapi ilmu-ilmu pengetahuan itu sudah melahirkan praktisi-praktisi, telah melahirkan pekerja-pekerja sosial, telah melahirkan pemangku-pemangku kepentingan, ya, termasuk juga melahirkan pemangku-pemangku adat. Nah, pada saat yang sama, bagaimana kemurnian ilmu pengetahuan itu? Dan bagaimana ilmuwan bukan sebagai pekerja, ilmuwan yang bukan yang berkarya dalam pengertian ya, beraktivitas, tapi ilmuwan sebagai pemikir. Ya, kita semakin hari semakin melihat proses pendidikan kita tidak melahirkan pemikir. Proses pendidikan kita semakin hari semakin melahirkan tukang-tukang yang terampil, yang hebat, yang responsif terhadap pasar, yang responsif terhadap perkembangan-perkembangan zaman, tapi bukan pemikir. Perubahan yang paling mendasar dapat kita lihat pada perubahan orientasi kurikulum yang dapat dilihat pada 3 bentuk. Yang pertama, kurikulum yang semakin berorientasi pada pasar, di mana kurikulum disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan praktis teknis dan kompetensi yang diberikan di dalam proses pendidikan, kompetensi yang memenuhi kepentingan-kepentingan pasar. Yang kedua, kurikulum-kurikulum yang dibangun atau berubah secara alami menyesuaikan pada dinamika masyarakat yang terus berkembang, mengalami kontekstualisasi. Ini yang merupakan perkembangan yang menarik untuk kita lihat, walaupun tentu saja sebagian dari pendidikan itu stagnan, tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, bisa kita lihat bagaimana pikiran-pikiran filosofis di dalam kurikulum itu menghilang. Pengetahuan-pengetahuan dasar yang sangat dibutuhkan ya, mulai tidak banyak diajarkan. Dan oleh karena itu kita bisa membayangkan kompetensi-kompetensi lulusan seperti apa yang dihasilkan dari proses pendidikan itu. Dan dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa pendidikan tidak lagi melahirkan para pemikir, tapi sudah melahirkan para tukang-tukang yang terampil. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam To The Point. Salam sehat. Ikuti terus kuliah-kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Iwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.